Anatomy Lovers, di video kali ini kita akan membahas tentang fisiologi endokrin dan hormon yang dihasilkan. Nah, sistem endokrin adalah sistem organ yang tersusun atas kumpulan kelenjar yang mensekresi hormon-hormon. Hormon itu sendiri adalah zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin dalam tubuh dan berfungsi untuk membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh. Hormon ini termasuk dalam sistem koordinasi loh. Kelenjar endokrin ini disebut juga kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran pembuangan. Ada beberapa kelenjar endokrin di dalam tubuh kita. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama ada kelenjar hipofisis atau pituitary. Kelenjar ini merupakan kelenjar endokrin yang terbesar. Kelenjar ini disebut master of gland karena mempengaruhi aktivitas kelenjar yang lain. Hipofisis terbagi menjadi 3 lobus. Masing-masing lobus menghasilkan beberapa hormon yang berbeda. Untuk hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, dapat teman-teman Anatomy Lovers perhatikan pada infografik berikut. Manusia dapat mengalami kelainan pada kelenjar endokrin, termasuk kelenjar hipofisis, yang dapat menyebabkan terjadinya hiposekresi atau hipersekresi. Hipersekresi adalah sekresi hormon yang berlebihan. Nah, sebaliknya, hipersekresi merupakan sekresi hormon yang terlalu sedikit. Kemudian, ada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon, yaitu tiroksin, tridotironi, dan kalsitonin. Untuk fungsi dari hormon ini dapat teman-teman perhatikan pada infografik berikut. Kelenjar paratoid atau kelenjar anak gondok. Kelenjar ini hanya menyekresi satu hormon saja, yaitu parathormon. Parathormon berfungsi mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kemudian ada kelenjar adrenal. Kelenjar ini terbagi menjadi 2, yaitu kulit atau korteks, medula atau bagian dalam. Kemudian ada kelenjar pankreas. Pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Pada organ ini tersebar kelompok kecil sel-sel yang kaya akan pembuluh darah. Kelompok kecil sel-sel inilah yang disebut sebagai kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Kelenjar ini menghasilkan 2 hormon, yaitu hormon insulin dan juga glikogen. Kemudian ada kelenjar gonad. Kelenjar gonad atau kelenjar kelamin dibedakan menjadi kelenjar gonad pria dan wanita. Kelenjar gonad pada wanita yaitu ovarium, sedangkan pada pria yaitu testis. Hormon yang dihasilkan yaitu sebagai berikut. Kemudian kelenjar yang terakhir yaitu kelenjar timus atau kacangan. Kelenjar timus terbagi atas 2 lobus berwarna kemerah-merahan. Pada bayi yang baru lahir, bentuk kelenjar timus sangat kecil, beratnya hanya sekitar 10 gram. Ukuran kelenjar ini akan bertambah besar pada masa remaja atau pubertas. Untuk mengetahui hormon yang dihasilkan, perhatikan infografik berikut. Nah, teman-teman Anatomy Lovers udah tahu kan tentang kelenjar endokrin dan hormon yang dihasilkan. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.